Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kofifah Dwi Aprilia dengan NIM 200103110009 dari kelas PGMI Peminatan H. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sebuah aplikasi yang digunakan dalam sistem pembelajaran, yaitu aplikasi Vedena. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas 4 topik besar, yaitu pengertian Vedena, cara membuat akun Vedena, fitur-fitur dari aplikasi Vedena, dan kemudian kelebihan serta kekurangan dari Vedena. Oke, masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari aplikasi Vedena itu sendiri. Nah, Vedena adalah sebuah perangkat lunak manajemen sekolah dan manajemen pembelajaran berbasis web yang dirancang untuk membantu institusi pendidikan dalam mengelola berbagai aspek operasional mereka. Jadi, aplikasi Vedena ini digunakan oleh sekolah atau lembaga pendidikan untuk mengatur administrasi persekolahan mereka. Jadi ada berbagai fitur yang ada bisa mengatur tentang siswa, guru, staf, termasuk juga ada asrama dan lain sebagainya, pembayaran juga. Jadi Vedena ini memiliki berbagai macam fitur lengkap yang dapat digunakan untuk mengatur manajemen sekolah. Masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu tentang bagaimana sih cara untuk membuat akun Vedena. Nah, cara yang pertama, kita bisa membuka dulu website vedena.com. Kemudian akan ditampilkan tampilan seperti pada gambar nomor 1 tersebut. Nah, di pojok kanan atas, kita klik tombol Try for Free. Nah, nanti akan diarahkan untuk mengisi biodata. Setelah itu, isilah biodata lengkap sesuai yang diarahkan oleh Vedena, termasuk juga mengisi email. Nah, nanti username dan password akan dikirimkan melalui email yang kalian letakkan atau kalian isi di biodata tersebut. Nah, setelah itu dalam pesan di email akan ada tombol Get Start Now. Nah, itu klik tombol tersebut, kita akan diarahkan menuju aplikasi Vedena dan masukkan username serta password yang sudah dikirimkan melalui email. Pembahasan yang berikutnya adalah fitur-fitur dalam Vedena. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa Vedena memiliki 4 fitur besar, yaitu fitur akademik, collaboration, data and reports, dan administration, yang mana dalam 4 fitur besar ini akan ada fitur-fitur lain yang melengkapi aplikasi Vedena. Oke, kita akan membahas fitur yang pertama, yaitu fitur akademik. Nah, fitur akademik ini mengacu pada segala hal yang terkait dengan aspek akademik dalam pengelolaan institusi pendidikan. Nah, menu ini mencakup berbagai fitur dan fungsi yang membantu institusi pendidikan dalam mengelola informasi akademik, penilaian siswa, kurikulum, dan kegiatan akademik lainnya. Nah, dalam fitur akademik ini terdapat berbagai macam fitur yang lain. Yang pertama ada fitur applicants. Fitur applicants ini berguna untuk mengelola informasi dan data calon siswa atau pelamar yang ingin bergabung dengan sekolah atau institusi dari pendidikan. Nah, kemudian yang kedua ada fitur kalender. Fitur kalender ini digunakan untuk membuat dan mengelola kalender. Kemudian yang ketiga ada fitur gradebook yang digunakan untuk mengelola profil penilaian yang digunakan di sekolah, menjadwalkan ujian, memasukkan nilai, dan menghasilkan laporan dari kartu nilai. Kemudian ada fitur library. Fitur library ini berfungsi untuk mengelola koleksi buku, meminjam, dan mengembalikan buku, serta mengatur jadwal peminjaman. Kemudian fitur yang berikutnya ada student records, yang mana fitur ini berguna untuk merekam dan menyimpan semua detail siswa. Kemudian selanjutnya ada fitur transfer certificate. Fitur ini berfungsi untuk menghasilkan sertifikat transfer bagi siswa yang telah lulus atau pindah dari sekolah. Nah, selanjutnya ada fitur assignment. Fitur ini memungkinkan guru untuk membuat dan memberikan pekerjaan rumah, proyek, dan tugas lainnya kepada siswa. Nah, fitur yang berikutnya ada fitur certificates. Fitur certificate berguna untuk membuat sertifikat atau piagam penghargaan untuk siswa atau staf sekolah. Nah, selanjutnya ada fitur ID cards. Fitur ini berguna untuk membuat template ID cards.
Kemudian selanjutnya ada fitur My Profile yang berguna untuk mengatur dan mengelola informasi profil, dan yang selanjutnya ada fitur Students yang memungkinkan sekolah dalam mengelola data siswa, termasuk juga informasi pribadi, catatan akademik, kehadiran, dan perilaku. Nah, kemudian ada fitur Attendance. Fitur Attendance ini berfungsi untuk mencatat kehadiran siswa dan staf secara online. Yang selanjutnya ada fitur disiplin yang digunakan untuk membantu sekolah dalam mengelola kedisiplinan siswa agar lebih efektif. Kemudian ada fitur placement yang digunakan untuk mengatur proses penempatan bagi siswa yang sedang mencari pekerjaan setelah lulus. Dan fitur yang berikutnya ada fitur Learn yang digunakan untuk menyampaikan kursus online yang disesuaikan dengan kebutuhan. Dan selanjutnya ada fitur Subject Center yang memungkinkan siswa untuk melacak kemajuan akademik dan kinerja mereka dalam setiap mata pelajaran. Nah, fitur yang selanjutnya ada Batch Summary yang memungkinkan pengguna untuk melihat ringkasan angkatan, yaitu sekelompok siswa yang terdaftar dalam kursus atau program yang sama. Nah, fitur yang berikutnya ada Examination yang memungkinkan sekolah dalam mengelola proses ujiannya secara efisien. Kemudian ada fitur Leaves yang memungkinkan pengguna untuk memberikan cuti tambahan kepada karyawan dan mengelola cuti tersebut. Kemudian ada fitur Remix yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan catatan atau komentar pada data staf, siswa, atau guru. Kemudian ada fitur Timetable yang digunakan untuk membuat jadwal pelajaran atau kegiatan di sekolah. Nah, fitur-fitur tersebut adalah fitur yang terletak pada fitur besar akademik. Fitur yang kedua ada fitur collaborations. Nah, fitur ini mengacu pada kemampuan perangkat lunak untuk memfasilitasi kerjasama dan interaksi antara berbagai pemangku kepentingan dalam lingkungan pendidikan. Nah, ini dapat mencakup siswa, guru, staf sekolah, orang tua, bahkan pihak eksternal. Jadi intinya, fitur collaborations ini adalah fitur yang mengatur tentang hubungan sekolah, baik dengan warga sekolah sendiri atau dengan warga dari luar sekolah. Nah, dalam fitur collaboration ini ada fitur blog, ada alumni, kemudian dokumen-dokumen dari warga sekolah, ada email, ada Google Doc, dan lain sebagainya. Nah, fitur yang selanjutnya atau fitur yang ketiga ada fitur Data and Reports. Nah, fitur Data and Reports ini adalah fitur yang mengacu pada kemampuan Vedena untuk mengumpulkan, mengelola, dan menghasilkan berbagai jenis data dan laporan yang berkaitan dengan berbagai aspek operasional dan akademik institusi pendidikan. Nah, ini adalah komponen penting dalam manajemen sekolah yang membantu pengguna dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi yang relevan. Nah, dalam fitur Data and Reports ini ada berbagai fitur lain. Yang pertama ada Custom Imports. Custom Imports itu adalah fitur yang berfungsi untuk memasukkan data sesuai kebutuhan dan preferensi dari mereka sendiri atau sekolah itu sendiri. Kemudian ada fitur Audit yang digunakan untuk mencatat dan melacak perubahan data serta aktivitas pengguna dalam sistem untuk menjaga keamanan, keakuratan, dan transparansi dalam pengelolaan data sekolah atau institusi pendidikan. Kemudian yang selanjutnya ada fitur Custom Reports, yang mana fitur ini berguna untuk membuat laporan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi dari sekolah itu sendiri. Kemudian selanjutnya ada fitur Data Management yang mengelola data dan informasi dari sekolah. Kemudian ada fitur data export yang berguna untuk menyimpan dalam format yang digunakan dari luar sistem seperti format file Excel, CSV, atau XML dan lain sebagainya. Kemudian ada fitur reports yang menghasilkan berbagai jenis laporan yang berguna untuk mengelola dan memantau berbagai aspek dari operasional sekolah. Fitur yang berikutnya ada fitur administrations. Nah, fitur ini mengacu pada fungsi dan fitur yang digunakan oleh pengguna yang memiliki peran administratif atau administrasi dalam institusi pendidikan.
Nah, administrasi dalam Fedena mencakup sejumlah tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan pengelolaan dan pengaturan berbagai aspek operasional sekolah atau lembaga pendidikan. Nah, dalam fitur administrations ini ada berbagai fitur lain. Yang pertama ada fitur finance. Fitur ini berguna untuk mengelola aspek keuangan seperti melacak, mengelola, dan melaporkan transaksi keuangan dari sekolah. Kemudian berikutnya ada fitur inventory yang berguna untuk mengelola inventaris atau aset fisik yang dimiliki oleh lembaga sekolah. Kemudian ada fitur transport yang digunakan untuk mengelola layanan transportasi seperti antar jemput dan lain sebagainya. Kemudian ada fitur gate management yang digunakan untuk mengontrol akses masuk ke lembaga sekolah. Selanjutnya ada fitur online payment yang digunakan untuk sistem pembayaran elektronik ke dalam perangkat lunak. Jadi sistem pembayaran online juga bisa diatur dalam aplikasi Fedena. Kemudian berikutnya ada fitur user yang digunakan untuk pengguna atau anggota komunitas yang memiliki akses ke sistem manajemen sekolah. Kemudian ada fitur hostel yang digunakan untuk mengatur manajemen asrama yang memungkinkan sekolah atau institusi pendidikan untuk mengelola fasilitas asrama yang mereka miliki. Kemudian ada fitur reminders yang berguna untuk membantu dalam mengingatkan pengguna berbagai tugas, acara, atau jadwal penting yang terkait dengan pendidikan atau acara di sekolah tersebut. Kemudian ada fitur human research yang digunakan untuk mengelola data dan proses terkait dengan sumber daya manusia dalam sekolah. Kemudian ada fitur setting yang mana dalam fitur ini pengguna berwenang untuk mengatur dan mengkonfigurasi berbagai pengaturan sistem sesuai dengan kebutuhan dari lembaga sekolah itu sendiri. Oke, yang akan kita bahas selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Fedena. Nah, yang akan kita bahas terlebih dahulu, kelebihan dulu nih dari aplikasi Fedena. Kelebihan aplikasi Fedena yang pertama adalah adanya manajemen yang terintegrasi. Kemudian yang kedua akses web. Jadi Fedena ini bisa diakses melalui web aplikasi. Dan kemudian yang ketiga customizable yang mana dalam setiap customnya kita itu bisa mengatur sendiri atau kita bisa mengustom sesuai dengan keinginan kita sendiri atau keinginan sekolah itu sendiri. Kemudian yang keempat ada pemberitahuan otomatis, yang mana seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa fitur Fedena memiliki satu fitur yang bernama reminders, yang mana fungsi dari fitur tersebut adalah digunakan untuk mengingatkan berbagai macam acara penting yang ada di sekolah. Jadi akan ada pemberitahuan otomatis dari aplikasi Fedena. Kemudian yang kelima, ada manajemen kehadiran yang mana Fedena ini dapat digunakan untuk mengatur manajemen kehadiran baik kehadiran siswa, guru, maupun dari staf sekolah. Kemudian yang keenam, adanya pelaporan dan analisis data karena semua data dari sekolah dapat disimpan dalam aplikasi Fedena. Nah, selanjutnya kita akan bahas kekurangan dari aplikasi Fedena. Kekurangan yang pertama adalah kompleksitas. Nah, karena Fedena memiliki berbagai macam fitur, banyak sekali fitur yang dimiliki oleh Fedena, maka pengguna juga tentunya harus memahami masing-masing dalam fitur yang kompleks tersebut. Kemudian yang kedua biaya. Jadi Fedena ini untuk dapat mengoperasikan aplikasi Fedena itu membutuhkan biaya yang cukup mahal untuk membelinya. Kemudian yang ketiga, adanya kebutuhan koneksi internet. Jadi Fedena ini hanya dapat digunakan jika tersambung dengan internet atau terhubung dengan koneksi internet, tidak bisa digunakan secara offline. Kemudian yang keempat, perlunya pemeliharaan dan dukungan. Jadi jika kita menggunakan aplikasi Fedena, tidak bisa dibiarkan saja aplikasinya. Harus ada pemeliharaan atau pengontrolan secara terus-menerus atau berkelanjutan. Kemudian yang kelima, stabilitas, dan yang keenam, adanya keterbatasan fitur gratis. Jadi, kalau kita tidak menggunakan akun yang premium, maka ada beberapa fitur yang tidak dapat digunakan dalam pengoperasiannya. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, saya tutup video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.